وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulhan mahmud wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahaba wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalam Tayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi ibn Zamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin muhibbal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabda menghabarkan dengan nikmat Allah itu, yaitu tanda orang bersyukur akan Allah Ta'ala. Mengisahkan, membicarakan tentang nikmat Allah, itu tandanya adalah orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang ada di awak itu nang pasti dulu lah. Sehat, pikiran tenang, itu nikmat Allah. Itu yang disyukuri. Nang di luar tuh kaina dulu, nang di awak dulu lah. Mulai di ujung rambut sampai ujung kuku. Nikmat Allah semuaan. Nang kita kada kau menghitung. Organ kita ni ada nang kita kada kau menghitung, ada nang kada kita lihat dengan mata kepala kita. Kebanyakan nikmat Allah Ta'ala. Dan itu nikmat kita tidak pernah meminta dengan Allah, tapi Allah mengasihi. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah itu dalilnya. Telah aku berikan, kata Allah, kepada kamu nikmat yang dulu kamu tidak pernah meminta. Ya. Kada pernah kita meminta, sudah diberi Allah. Nah, kita pinandui nikmat nang di awak kita nih. Nah, semuanya itu anugerah Allah nang wajib kita syukuri dengan melaksanakan perintahnya.
Maka jika kita ingin menghitung nikmat yang ada di awak kita, kada awak kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu dalilnya. Tapi apa pernyataan Allah dalam Al-Quran? Innal insana la zaluman kafar. Kita ini banyak kada ingat. Kita sering menjalim diri kita sendiri karena kada ingat nikmat yang diberikan Allah. Ya. Bila protes awan Allah Ta'ala yang didatangannya, itu berarti kada ingat. Jadi Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran jelas. Ya, kita jadi masing-masing menjagalah. Innal insana la zaluman kafar. Dibawa dengan lam ibtida. Itu dalil Al-Quran. Bila sudah kita mensyukurnya apa di awak kita, insya Allah di luar itu mudah. Kayak itu jar ulama tauhid. Bila kita nak mengenal Allah tuh kenal dulu di diri kita ini nikmat Allah. Maka insya Allah mudah kita kenal dengan Allah. Nyaman mengenal nikmat Allah yang di luar itu. Dan barang siapa tiada syukur akan nikmat Allah Ta'ala yang sedikit, di awak kita ini kadang-kadang sedikit nikmat lah. Kada ingat pada nikmat Allah, niscaya tiada syukur ia akan nikmat yang banyak. Apa nikmat nang kita kada ingat? Nikmat ijad, nikmatul ijad, ya kah? Ta'aluk kudrat tuh nikmatul ijad ngarannya. Diciptakannya Allah kita nih muncul kamu ke bumi itu nikmat nang kada kita. Lah. Kemudian nikmat imdad tulang. Nah, imdad apa? Diberinya waktu kita. Setelah diciptakannya diberinya waktu, diberinya umur masing-masing. Itu yang kita kada ingat. Itu yang paling kita syukuri. Alhamdulillah. Banyak makhluk Allah diciptakannya ketika lahir meninggal. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, jadi Nabi kita bila kada mensyukuri nang sedikit itu dipastikan kada kawa mensyukuri nang banyak karena kada kawa menghitung juga, kada pinandu jadi kada kawa mensyukuri. Asa seorang jangan mendapatnya nang banyak di luar awak nih. Asa usaha ikhtiar seorang ya. Nah itu jadi kada ingat. Padahal diatur sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam cara ikhtiar kita itu Allah memberikan pikiran lawan kita nang kaum atur itu nah. Ikhtiar macam itu Allah memberikan nikmat. Biasanya kita menuntut ilmu dulu, mengaji dulu, lalu cerdas kita, iyalah. Nah, ingatkan tuh anugerah Allah, min karamillah. Itu adalah kurnia Allah, kasih sayang Allah wan kita. Mbah dapat nikmatnya jangan diingatkan lagi nih tuh. Ikhtiar kita tuh langsung aja lagi. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala supaya jangan terhijab kita dengan sang pemberi nikmat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashkaran nasi lillahi ta'ala askuruhum linnas. Nah ini luar biasa juga hadis inilah mengingatkan kita supaya berbaik-baik awan manusia. Awan manusia ini berbaik-baik aja kita. Bila kita baik awan manusia itu paling tanda syukurnya luar biasa kepada Allah. Ujar Rasulullah bahwasanya manusia yang terlebih syukur bagi Allah Ta'ala itu yaitu orang yang terlebih syukur bagi manusia. Yalah. Orang nang kada pahualan awan manusia, orang nang kada panyari kada melepaskan kemarahan awan manusia. Sarik-sarik aja tapi kau menahani. Nah, menahani kau. Orang nang paling baik awan manusia itu nang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila paling panyarikan, paling kada bersyukur Allah Ta'ala. Ini hadis nih. Karena manusia itu ciptaan Allah. Mun kita sarike, kita menyarik itu memang ada sebab. Kelakuannya macam-macam mun kita. Mun kada ada sebabnya kada mau kita sarik. Nah,
Tapi ingat, itu kiriman Allah untuk mentis iman kita hakikatnya. Memang berat lah, prakteknya itu berat. Mun kada kita tahu dulu kisahnya, hanya kau mau mengurangi marahnya tuh. Punya kada tahu marah kita ketika orang memperbuat macam-macam kita, pasti sudah marah kita kada kau dikendalikan. Hendak membalas tuh bang terus. Nah itu makna syukur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faslun fi hakikati syukur. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat syukur. Apa arti hakikat? Bujur-bujur bersyukur. Bujur hakikat kan benar artinya. Nah, hakikat yang benar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa hakikatus syukri an ta'rifa alla mun'ima illallahu ta'ala. Ini maksudnya hadis pertanyaan Ghazali ini lah. Maksudnya kita harus meninggalkan ikhtiar ketika nikmat itu datang. Ini kalimatnya. Mun'ima nih. Mun'ima itu kalimatnya isim fa'il. Orang yang memberi. Tidak ada orang yang memberi melainkan Allah. Artinya dan hakikat syukur itu bahwa engkau ketahui bahwa tiada yang memberi nikmat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Nah jelas kalau. Jadi maksudnya praktiknya itu apabila kita nikmat itu datang di awal kita atau sehatnya datang di awal kita, jangan lagi kalau kita garing sehat tuh datang kita, jangan mengatakan dokter, jangan mengatakan oh obat. Ini maksud perkataannya. Supaya jangan taduwa. Asalnya kita berikhtiar dulu, nah berikhtiar. Disuruh ikhtiar tuh Allah menyuruh. Makanya ada salat istikharah. Nabi menyuruh setiap malam atau setiap hari itu harus ada istikharah. Karena Nabi mengerjakan salat istikharah itu seperti Nabi mengajarkan surah-surah Al-Quran. Pentingnya salat istikharah. Nah, kenapa tujuannya? Supaya apa yang terjadi, nikmat apa saja, itu pilihan Allah. Istikharah itu artinya pilihan Allah. Walaupun kita nak bekerja. Walaupun kita nak berikhtiar macam-macam. Ketika terjadi, datang dan kita cita-citakan tuh, itu pilihan Allah, kada pilihan kita. Itu jadi disuruh salat istikharah. Menggawinya apabila imbah maghrib atau yang paling abdal itu ba'da salat duha. Itu yang diajarkan oleh Guru Sukri Martapura. Karena kan istikharah itu minta nang kita cita-citakan rezeki itu kan, atau memilih pekerjaan sama ya rezeki juga. 2 rakaat saja. Mun kada hafal ayat nang khusus cukup kuliah dan doanya ada di situ. Nang khusus itu ayatnya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Apalagi sambungannya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa ma kana mul khairah wa subhana rabbi amma wa subhana wa ta'ala amma yusyrikun, surah Al-Qasas. Nah, yang kedua surah Al-Hajjab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qallallahu rasuluhu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadara ayyakunahumul khairah wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina. Nah itu ayatnya yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Itu surah Al-Ahzab. Mun kada hafal qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu sudah selesai. Niatnya apa? Karena mencontoh Rasulullah. Sudah. Mun kawa kita sunat-sunat nang digawe Rasulullah itu mun kawa jangan ditinggal. Mun kawa. Seperti surat siapa? Salat istikharah, salat isra, salat tahajud, salat rawatib itu sudah nyatakan karena menggiring sesudah sebelum wajib atau sudah wajib pasti.
Nang di luar itu nah, salat isyraq, salat duha, salat istikharah, salat tahajud, salat witir. Itu jangan ditinggal amun kawah. Itu yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Nah, itu hakikat syukur. Bahwa engkau ketahui bahwa tiada yang memberi nikmat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Summa ta'rifu fadaila ni'matillahi ta'ala alaika fi a'dha'ika wa jasadika wa ruhika wa jami' ma tahtaju ilaihi fi ma'isyatika. Kemudian maka engkau ketahui pula akan kelebihan nikmat Allah atasmu di dalam segala anggotamu dan segala jasadmu dan rohmu dan segala yang engkau berkehendak kepadanya di dalam kehidupan. Sebagian kalau kita nikmat Allah kadang pun kita sedikit kadang. Yang paling hebat roh itu nah. Nah yang memungsikan seluruh organ kita tuh roh. Itu yang paling besar nikmat kita. Itu yang berfungsi dalam tubuh kita. Apa saja yang kita lakukan, roh itulah. Itu yang disebut nama lain nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu roh. Summa ija arabta jalika zahara fi qalbika farahun billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika. Kemudian maka apabila engkau ketahui akan yang demikian itu apa? Nang seluruhnya tadi dari Allah, niscaya nyata di dalam hatimu itu suka dengan Allah. Nah. Arti suka apa? Cepat dan tepat melaksanakan perintah dan sejauh-jauhnya meninggalkan larangan Allah. Suka awan Allah Ta'ala. Cuman kita ini karena ada yang mengganggu lah. Di awak kita juga, di dalam tubuh kita juga yang mengganggu nih. Itu kita kadang-kadang kalah. Nah, nafsu kita diciptakan Allah juga. Maka apabila engkau ketahui akan yang demikian itu apa? Nikmat yang semuanya disebutkan tadi, niscaya nyata di dalam hatimu itu suka dengan Allah Ta'ala dan dengan nikmatnya Allah itu dan dengan anugerahnya nikmat itu atasmu. Nah apalagi kita mengkuler aja lah. Berarti kita tahijab benar masih kuler melaksanakan perintah. Summa tahudu fil amali bimujibihi wa dzalika bil qalb wal lisan wa sa'iril jawarih. Ngomong kurangi sedikit. Artinya kemudian maka engkau masuk di dalam beramal dengan apa-apa kemudian maka engkau masuk di dalam beramal dengan apa-apa yang diwajibkannya. Nah jadi kalau kita sudah merasa diberikan rasa-rasa cinta, suka wan Allah Ta'ala, maka engkau masuk di dalam beramal dengan apa-apa yang diwajibkannya oleh Allah. Dan adalah amal itu ada kalanya dengan hati, dan ada kalanya dengan lidah, dan ada kalanya dengan segala anggota. Sembahyang itu ketiganya sudah. Sembahyang ini ketiganya hati, lisan, anggota. Makanya pokok asas kita sembahyang 5 waktu yang paling diperhatikan. Jangan ditunda-tunda sampai waktunya.
Kayak apa caranya supaya jangan ditunda-tunda? Iya, kita harus mengalahkan aktivitas kita. Harus melawan. Ammal qalbu patutmiru fihil khaira li jami'i khalqi wa tuhdiruhu abadan fi zikrillahi wa la tansa mun'ima. Adapun syukur dengan hati, maka yaitu engkau mencita-cita di dalam hatimu itu akan berbuat kebajikan akan segala makhluk. Kada ada hendak sedikit beculas awan orang. Lah. Mbah bangun guring bercita-cita berniat untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Terutama manusia yang di dalam rumah tangga kita. Itu dulu yang pertama. Dan engkau hadirkan hatimu selama-lamanya di dalam mengingat Allah. Dan jangan engkau lupa akan Allah Ta'ala yang memberi akan dikau nikmat yang amat banyak. Di antaranya apa tadi yang kita ulang? Kawa kita tuh berpikir hendak berbuat baik kepada semua manusia, itu anugerah Allah. Allah mengatakan otak kita atau hati kita itu anugerah Allah. Itu yang dikatakan dulu yang pertama. Kenapa jadi kawa kita itu? Anugerah Allah. Nya ada orang yang kawa itu rasa seorang nang rasa pilihnya rasa seorang lalu rasa seorang nang berbuat baik awan manusia itu maksudnya. Bila kada ingat awan Allah nang kawa tuh berpikir hendak berbuat itu karena anugerah Allah. Kada tahijab kita awan Allahnya. Itu nang dimaksud orang yang banyak menggawe sunat apa? Bin nawafil dan apa? Ija ahbabtu kuntu sam'ahu allazi sami'ahu. Kayak itu kalau darinya. Maka setiap gerak pikirannya, penglihatannya, otaknya itu diatur, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang mutahijab lagi nya. Ini pelajaran kita kada dipikir lagi dan kada ditauhid lagi. Naik sudah. Itu yang dimaksud. Maka jangan engkau lupa akan Allah Ta'ala yang memberi akan dekau nikmat yang amat banyak. Ada terhitung nikmatnya seperti firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Artinya, dan jikalau kamu bilang nikmat Allah Ta'ala atas kamu, itu niscaya tiada dapat kamu bilang akan dia nikmat itu. Hendak menghitungnya kada kau apa lagi menghitung. Kebanyakan nikmat Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan barang yang dapat dengan kamu itu daripada nikmat, maka yaitu sekalian daripada Allah juga. Kada ada yang lain. Nah itu pekerjaan ibadah hati. Nah, yang pertama tadi ibadah hati. Gitu. Jadi apa saja yang muncul, yang datang ke diri kita, ke perasaan kita, semuanya itu Allah. Jangan dikatakan lagi ikhtiarnya. Itu gawian hati. Sebelumnya boleh aja kita berikhtiar dulu. Tapi sudah sampai hilang ikhtiar. Ingat pemberian Allah. Ammal lisanu fa izharu syukri lillahi ta'ala bitahmidati ad-dalati alaih. Dan adapun syukur dengan lidah itu
maka yaitu engkau zahirkan dengan dia lidah itu syukur bagi nikmat Allah Ta'ala itu, dengan engkau ucap alhamdulillah. Dan segala macam puji-pujian yang menunjukkan pujian itu atas nikmat Allah. Makanya ada yang mengatakan ulama, alhamdulillah tuh lamnya tuh lil jenis. Nah, apa arti lil jenis? Bermacam-macam kalimat yang disebut itu, tapi tujuannya memuji Allah, bukan alhamdulillah aja, subhanallah, wala ilaha illallah, semuanya tuh mengagungkan Allah. Tapi ada yang mengatakan, yang paling banter mengatakan lamnya tuh lil istighraq atau lil kamal. Artinya pujian itu hanya milik Allah. Allah nalain ke dada. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dipuji orang, kita harus tembus ingatan kita itu, ada kita yang dipuji. Orang memuji kita karena ada sifat Allah di awak kita. Jadi orang memuji. Si anu tuh jadi guru misalnya. Si anu tuh cerdas. Kecerdasannya itu yang dipuji. Jadi dipuji orang. Maka kita ingat, yang memberi cerdas siapa? Allah. Jadi harus langsung. Jangan mentuk di otak kita pujian itu. Mun mentuk tak dua kena kita dipuji, Allah dipuji. Nah, itu maksudnya lah. Makanya kalimat alhamdulillah itu dalam ilmu tafsir kalimatnya khabariyah, maknanya insya'iyah. Apa arti insya'iyah? Itu lebih kuat tekanannya daripada kalimat perintah. Bagaimana pujian itu supaya jangan tamandak di awak kita, supaya jangan tamandak kayak apa? Itu maksudnya. Berupaya kita, belajar kita supaya pujian itu jangan tamandak di awak kita. Itu insya'iyah namanya. Itu dalam pelajaran ilmu tafsir. Mungkin kita kada pernah belajar, orang memuji itu bisa ganal perasaan kita ya ada. Orang memuji itu, orang memuji itu sesuai dengan keadaan kita. Kita sugih dipuji orang, ini memang besar sugih. Punya orang miskin dipuji, ya ada mau kalau orang memuji. Jadi orang memuji itu sesuai dengan kelebihan kita. Cuma ingat kita bila dipuji orang jangan merasa kita yang dipuji. Nah itu pelajaran itu kada di tauhid dan kada di fikih. Nah pelajaran itu kada ada di tauhid, di fikih kada ada. Itu di ilmu hakikat. Maka yaitu engkau jahirkan dengan dia lisan itu syukur bagi nikmat Allah Ta'ala itu. Dengan engkau ucap alhamdulillah dan segala macam puji-pujian yang menunjukkan pujian itu atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Wa ammal jawarihu fasti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tawaqqi minal isti'anati biha ala ma'siyatin. Dan adapun syukur dengan sekalian anggotamu yang 7 itu, maka yaitu engkau amalkan anggotamu yang 7 yang yaitu nikmat Allah Ta'ala di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala. Dan engkau peliharakan anggotamu itu daripada meminta tolong dengan dia anggota itu atas berbuat maksiat akan Allah. Nah, jadi kadang awak lah minta tolong. Kadang-kadang telinga kita, mata kita, lisan kita bisa aja tergelincir. Nah, bahanu bisa tersambat orang lisannya ada. Mata bahanu kita pandang yang diharamkan, telinga ketujuh mendengar cerita-cerita. Nah, itu bisa kita tergelincir. Kita minta tolong sama Allah. Minta jagakan, minta peliharakan dengan memperbanyak ibadah sunat. Memperbanyak wirid.
Itu yang dimaksud nikmat tang 7 tadi. Bila kita gunakan maksiat, itu yang dimaksud kufur nikmat. Jadi kufur nikmat tuh bilang anak hari-hari kita kena. Cuma untungnya kita ada pintu taubat. Hati memandang orang nang maksiat atau hati memandang orang nang dianggap rendah menurut manusia, pada saat itu maksiat hati kita. Bila memandang orang nang di bawah, ukuran manusia itu di bawah, lalu kita menghinakan, hati kita tuh maksiat pada saat itu. Itu namanya kufur nikmat hati. Kalau nang nampak kan ucapan, pas sambat langsung, nah itu bahayanya. Itu kufur nikmat. Maksudnya? Rasa gijik kah, asa kada cucuk benar lah. Itu kena juga. Kena. Jadi jangankan manusia, kita menghina binatang aja kena. Pandanglah itu semuanya makhluk Allah. Kada ada urusan kita. Jangan ada kita merasa menghina. Itu aja kesimpulannya. Itu mungkinnya. Contoh nih lah. Kita prakteknya nih lah, prakteknya. Kita ini kan misalnya ke masjid berjalan. Waktu sudah sampai, duduk di pelatar baju kada berokok orang aja. Nah, kira-kira kayak apa hati kita? Lagi. Nah, ketika kita memandang orang hina, maka mafhum mulapahnya tuh kita bersih. Itu salahnya kita. Nah, prakteknya kayak itu anak mencoba hati kita nih. Ketika kita lewat, misalnya ke masjid atau kita akan beribadah, melihat orang yang merokok, orang aja asik merokok, sadam juga manusia nih. Ada tahu di waktu, misalnya, nah itu bahaya kita. Sebab ketika kita mengatakan seperti itu, kita tuh bersih menganggap diri kita bersih. Itu loh jadi salah. Itu kan hakikatnya gurisan tuh. Inya tuh gurisannya, inya tuh kita kan ditanduk itu terus bisa di ujung hidungnya bisa tobat. Pokoknya kita jangan memandang orang, bisa jangan memandang orang, itu yang simpulannya. Sebab kita ini kan punya penyakit juga, kita ini punya dosa juga. Itu nah. Jadi praktiknya nah kayak itu caranya. Ya mun kada kayak itu kada tahuan hati kita nih. Rasa bersih aja, apalagi kita rajin berjamaah, rajin beribadat. Makanya kita jangan pernah merasa tenang dengan aktivitas kita. Jangan merasa aman dengan ibadah kita. Sebentar saja Allah nak merubah. Pada saat kita memandang orang, menjelekkan orang, bisa secara spontanitas berubah kita. Karena hati kita ini dalam qabdah Allah. Artinya dalam genggaman Allah. Nah ya itu. Makanya kan Abdul Qadir Jalani itu ketika beberapa macam maksiat yang datang, sini kan menyambat. Datang penzinah, ya sini datang manusia, ikam baca la ilaha illallah aja. Kalau pang berdatang dinasihati macam ada sih deh, katanya ikam baca la ilaha illallah. Datang pulang maling, baca la ilaha illallah. Jadi dalam kitabnya sudah, atau jilid ketiga kan kalau salah lah. Itu aja nasihat saja. Kalau pang ikamnya sadam udah maksiatnya nih. Ada kayak itu saja. Baca la ilaha illallah itu. Akhirnya yang dinasihat itu semuanya bertobat. Jadi kita jangan lagi orang bertakun datang nang pina kayak itu tadi, jangan lagi menyambati maksiatnya. Lah. Diberikan arahan bertobat. Jadi kita memohon kepada Allah, minta tolong supaya anggota kita yang 7 ini jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah. Karena itu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita.
Adapun anggotamu yang 7 itu, maka yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala. Pertama mata. Nah ya kalau maka adalah syukur dengan mata itu bahwa jangan engkau lihatkan matamu itu kepada maksiat. Nang bahapin ya kalau nang semalaman memutar HP itu baru timbul gambar macam-macamnya. Iya tuh. Kasih tuh mandang tuh. Nang bagundul kah kelihatannya lah. Ini penyakit mata. Coba kita tuh kan makanya jangan lupa bertobat dan istighfar. Nabi 70 kali sampai 100 kali sehari semalaman. Nah, isidin kada berdosa. Nah, itu isin mencontohkan. Kita tuh memang kada terlepas dari kayak itu, pasti ada terus. Makanya kita ini kada boleh menghina orang. Kita tuh pasti berdosa terus. Nah, dari aspek mana, sisi mana kita dosanya ada aja kita nih. Nah, cuma untung dari adanya pintu tobat dan istighfar. Sembahyang aja ada salah kita. Makanya Rasulullah mengajarkan imbah salam itu 3 kali istighfar. Apalagi 2 sembahyang. Dan hendaklah engkau tutup akan tiap-tiap aib yang engkau lihat akan dia daripada orang muslim. Nah itu gara-gara mata melihatlah. Jangan dihabarakan kalau melihat apa-apa yang dihabarakan. Kalau kita habarkan berarti kita membuka aib orang. Itu yang pertama. Kedua, telinga. Maka adalah syukur dengan telinga itu bahwa engkau tutupkan barang yang engkau dengar dengan 2 telingamu daripada segala aib orang muslim itu. Dan jangan engkau dengarkan dengan 2 telingamu itu melainkan segala yang diharuskan oleh Allah Ta'ala bagimu. Dalam Quran disebutkan kalau itu surah apa tuh? Wa ija sami'ul lagwa a'radu an. Nah, itu kemampuan. Apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka segera berpaling, kada mau mendengarkan. Itu orang sudah kuat imannya. Dan kita kada kayak pegaran kisahnya tadi, aku nak jelas nah. Ya kalau mendengar cerita anak menambahi. Kada puas nafsu kita deh. Ketiga, lidah. Maka adalah syukur dengan lidah itu bahwa engkau amalkan akan lidahmu itu dengan membanyakkan zikrullah dan mengucap alhamdulillah, dan engkau zahirkan dengan lidahmu bahwa sekalian nikmat itu daripada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi orang senang menyebut-nyebut nikmat Allah itu bagian tanda syukur kita kepada Allah. Artinya adapun yang engkau dapat dengan segala nikmat Tuhanmu, maka ceritakan olehmu dengan dia nikmat itu. Keempat, tangan. Maka adalah syukur dengan tangan itu bahwa engkau perbuat dengan kedua tanganmu akan segala kebajikan bagi dirimu dan bagi segala orang muslim. Dan jangan engkau perbuat dengan kedua tanganmu itu segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kelima, perut. Maka adalah syukur dengan perut itu bahwa engkau makan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Sekira-kira menguatkan badanmu itu bagi berbuat taat akan Allah Ta'ala. Dan jangan makan dengan berlebih akan yang halal itu. Jangan berlebih akan yang halal itu. Jadi yang halal pun jangan berlebih lah. Apalagi yang haram. Yang haram itu sedikit aja. Ya juga. Yang halal pun jangan berlebih. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya dan makan oleh kamu dan minum
dan jangan kamu berlebih-lebih di dalamnya makan dan minum itu. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih makan minum itu. Maksud tidak kasih ini Allah kada ridha, maksudnya lah. Allah kada ridha awan hambanya berlebih-lebih itu. Kalau kau tuju berlebih itu kada ingat lagi kan keluarga yang miskin. Nah, di sini kenapa jadi Allah bawa dua makan dan minum? Karena itu nang dua macam tuh yang tidak pernah terlepas dengan kehidupan kita. Maksudnya bukan ini aja nang kada boleh berlebih. Semuanya. Pakaiannya, fasilitasnya, sarananya, jangan berlebih. Itu maksudnya. Dan lagi jangan engkau makan akan makanan yang haram atau makanan yang subhat. Karena sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin pannaru aulabih. Artinya segala daging yang tumbuh daripada makan makanan yang haram itu, maka api neraka itu terlebih aula dengan dia. Ini kalau sempat bertobat. Punya minta ampun Allah Ta'ala, selesai sudah. Asal nang haram itu jangan mengambil harta orang. Kayak apa contohnya? Nang ada harta orang, ya nang riba. Kalau mau mencuri harta orang tuh kada kawa, harus minta halal, minta ridha, ampunnya dulu. Allah mampuni aja langsung. Keenam ini kada jikir kada lah pistol kita. Ya kan salah sambetnya kada berbaris lah. Ini pistol kita dijaga nih lah. Jangan sembarang tembakakan. Kada berbaris. Ini jakar maksudnya lah. Dan paras itu perempuan. Jakar, paras itu perempuan. Maka adalah syukur dengan benda itu dan itu bahwa engkau amalkan pakakasmu itu dan pakakas ibu-ibu kepada menjima akan pasangan yang halal. Pasangannya yang halal. Ini menyambat nang ini ngalih benar lah. Di majelis ini mau disambat nang terang-terangan dia nang apa jurang tuh ada nyaman lah menyambut lah bisa gijik sambat aja menyambat aja terang-terangan lah kita asal ngalih menyambat yang halal berniat akan memeliharakan daripada segala yang haram dan serta dapat anak dan serta ingat bahwa nikmat jima itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Jima ini dalam kitab adalah bayangan surga. Padahal gampang kan? Makanya orang-orang yang mampu bini banyak jangan masalah. Karena surga di sana tuh bayangannya jima ini. Dan kitab itu. Makanya tuan guru tuh, nabi-nabi. Nabi siapa nang banyak mana bini itu? Karena itu gambaran surganya dunia. Lah. Jadi orang nang banyak bini itu anugerah dari Allah tuh untung benar. Ada kita nang kada dia anugerahkan ini untung juga. Kan tapi berpikir banyak, ya kah? Ada aja sisi keuntungannya. Kita bertamuan aja sini kita bacaan tuh bertamuan aja. Insyaallah ada. Jadi kalau tuan guru itu jangan dianuin, tahu kisahnya. Kita nang ada tahu ini kadang-kadang memendir aja, nafsu jerlah ya kah? Kita nang salah jadinya. Sampai kapan? Sampai tinggal sini aja. Malam ini ada saruan kita bertahanlah haulan. Malam ini haulan guru Zunaid yang mengadakan pengajian ini. Haul ke-8 beliau ini tokoh di sini kan
Yang dihaulin yang ke-8 tahun, berarti pengajian kita ini sudah 10 tahun nih. Lah, 10 tahun pengajian di sini. Ini malam ini haul yang ke-8. Mudah-mudahan beliau mendapatkan saham akhirat karena beliau mengadakan acara pengajian ini, almarhum. Nah, jadi malam ini kita habis isya bertahan ke sana ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita tentang nikmat Allah dari seluruh tubuh kita, anugerah Allah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya kana. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.